Halo penonton. Melanjutkan film kemarin. Tertangkapnya Kang Im Bum membuat Sohun menjadi cemas. Sohun cemas karena takut kalau Kang Im Bum memberitahu Ji-hun kalau dia bersama adiknya sebelum adiknya tewas. Di restoran, Sohun mengungkapkan kecurigaannya pada Cha. Sohun mencurigai Cha dan pengacara Shin menutupi kasus pembunuhan adik Ji-hun. Lalu ayah Sohun meminta pengacara Shin untuk membebaskan Kang Im Bum agar Kang Im Bum tidak membongkar Sohun yang memesan adiknya Ji-hun. Pengacara Shin meminta Kang Im Bum untuk mengakui perbuatannya yang berencana untuk membunuh adik dan ibunya Ji-hun. Sebagai gantinya, pengacara Shin akan membantu Kang Im Bum melarikan diri. Lalu Sohun menemui pengacara Shin. Sohun menuduh pengacara Shin yang telah membunuh ibunya Ji-hun. Tapi pengacara Shin yang sudah terlanjur terbawa kasus ini malah mengingatkan Sohun jika dia juga masih tertuduh dalam kasus kematian adik Ji-hun. Sohun yang kini tahu bahwa ayahnya yang sudah membayar pengacara Shin untuk membersihkan kasus itu. Sohun meminta agar ayahnya berhenti menutupi kasusnya. Malam harinya Ji-hun menemui teman dekat adiknya. Ternyata saat itu teman dekat adiknya Ji-hun juga menjadi wanita penghibur yang sama-sama datang ke pesta Sohun. Dia bilang, yang berada di sana bukanlah hanya satu orang saja tapi dua orang. Lalu pengacara Shin kembali membujukkan Im Bum mengakui kesalahannya. Kang Im Bum mengakui kesalahannya dan berbohong jika dia telah disuruh oleh Sohun. Lalu pengacara Shin yang sudah bekerja sama dengan polisi membawa Kang Im Bum ke sebuah tempat. Lalu Sohun yang sudah memasangkan alat pelacak di mobil pengacara Shin mengikuti kemana dia pergi. Sohun melihat pengacara Shin yang sedang menembak Kang Im Bum. Lalu dengan santainya, pengacara Shin kembali berbohong. Dia beralibi kalau Kang Im Bum sedang berusaha melarikan diri. Kembali ke restoran, Ji-hun menemui Cha. Ji-hun menjelaskan semuanya pada Cha. Cha yang kini sudah tersudut meminta Ji-hun untuk menyebutkan berapa jumlah uang untuk menutup mulut. Tapi Ji-hun bilang pada Cha, dia hanya ingin kebenarannya. Besok harinya, Sohun menemui ayahnya. Sohun bilang pada ayahnya, jika dia akan mengembalikan semua harta dan kekuasaan yang telah diberikan ayahnya. Di ujung kasus kematian adiknya Ji-hun, lagi-lagi dengan uang, pengacara Shin berhasil menyuap kepala perusahaan stasiun berita untuk memindahkan reporter yang sudah membantu Ji-hun dan Sohun, agar reporter itu tidak bisa menayangkan seluruh bukti yang Ji-hun dan Sohun telah kumpulkan. Besok harinya saat pengacara Shin datang ke kantor, dia terkejut melihat sebuah berita yang menunjukkan semua usahanya untuk menutupi kasus Sohun. Ternyata, Sohun menemui kepala stasiun berita. Dengan nama ayahnya dia berhasil menyuap lebih banyak dari pengacara Shin, sehingga berita tersebut bisa tayang di media. Malam harinya, Sohun mengajak Ji-hun untuk makan malam bersamanya. Sohun berniat ingin mengatakan kalau dialah pria yang bersama adiknya pada malam itu, namun tiba-tiba Sohun mendapat kabar kalau penjara Kang Im Bum terbakar, dan Kang Im Bum tewas di dalamnya. Ternyata perbuatan itu dilakukan oleh Cha untuk melindungi Sohun. Cha kini meminta pengacara Shin bekerja untuk dirinya. Dia menyuruh pengacara Shin membuat cerita kalau semua berita yang dibuat Ji-hun adalah kebohongan agar Ji-hun mendapatkan uang dari perusahaan ayah Sohun. Akhirnya dengan kekuasaan dan kekayaannya, Cha menyuap reporter yang membantu Ji-hun menjadi direktur. Tapi dia harus berbohong kalau Ji-hun sengaja membuat berita palsu untuk mendapatkan uang. Berkat bantuan dari Cha, pengacara Shin diangkat menjadi pimpinan di sebuah perusahaan milik ayah Sohun. Kini pengacara Shin menjadi orang kepercayaan ayah Sohun dengan segala fasilitas kemewahannya. Di sisi lain Sohun yang mengundurkan diri dari jabatannya mengalami kesulitan karena seluruh kartu kreditnya telah ditutup oleh ayahnya. Ji-hun yang frustasi dengan segalanya didatangi oleh teman adiknya. Dia memberikan barang bukti tas yang dibuang Cha.
Setelah membunuh adiknya Ji-hun, dia bilang, dia didatangi seorang pria di malam kematian adiknya dan memberikannya sejumlah uang untuk membuatnya tutup mulut. Lalu So-hun menemui ayahnya untuk menghentikan perbuatan ayahnya yang terus menutupi kasus kematian adik Ji-hun. So-hun berlutut agar ayahnya mengembalikan semua kekuasaan yang dulu pernah diberikan padanya dan So-hun akan menuruti ayahnya untuk menikahi Cha. Ji-hun yang kini memiliki barang bukti berusaha menemui reporter yang dulu membantunya. Tapi Ji-hun melihatnya sedang bersama pengacara Shin. Ji-hun kini tahu kedua orang itu sekarang bekerja di bawah perintah Cha. Lalu Ji-hun menemui So-hun. Ji-hun bilang dia berikan barang bukti dari teman adiknya. Setelah Ji-hun melakukan tes DNA, hasil membuktikan kalau itu adalah darah adiknya. Lalu So-hun membawa tas itu ke Cha. Lalu Cha menceritakan kejadian saat So-hun mabuk. Lalu Cha menyerahkan diri ke kantor polisi bersama So-hun. Tapi polisi yang menjadi langganan dari suapan pengacara Shin tidak mau menangkap Cha dengan alasan barang bukti tidak lengkap. Di acara lelang, ibu tiri So-hun yang berencana menjatuhkan So-hun mengundang Ji-hun untuk datang. Ji-hun yang melihat mantan pacarannya kini menjadi kalangan eksekutif secara tiba-tiba. Akhirnya Ji-hun menjadi curiga dengan mantan pacarannya. Dia memberikan ancaman pada pengacara Shin akan membongkar semua kejahatannya. Tiba-tiba di tengah acara lelang, So-hun melamar Cha di depan para tamu Cha. Ji-hun yang melihat itu merasa dikhianati oleh So-hun seperti semua orang selama malam harinya seseorang masuk ke apartemen Ji-hun. Orang itu memberikannya rekaman wawancara So-hun tempo hari. Ji-hun yang sangat terkejut mulai membenci So-hun. Besok harinya Ji-hun menemui pengacara Shin dan bertanya tentang rekaman tersebut. Lalu pengacara Shin menceritakan semuanya dan bagaimana ayah So-hun yang kaya raya menutupi kasus ini. Tiba-tiba Ji-hun menghilang dan membuat So-hun yang kini mulai menyukai Ji-hun menjadi panik. Cha yang melihat sikap So-hun pada Ji-hun membuatnya kesal. So-hun pergi ke pemakaman adik dan ibu Ji-hun. Di sana So-hun mengutarakan perminta maafnya karena keluarganya yang membeli keadilan dengan harta dan kekuasaannya. Di tempat lain Ji-hun yang meratapi dirinya yang tidak berdaya mendapatkan keadilan atas kematian adik dan ibunya. Untuk meredahkan kekesalannya Ji-hun pergi ke sebuah bar hingga mabuk. Tak lama So-hun mendatanginya. Ji-hun yang mabuk menceritakan semua kekesalannya pada So-hun untuk menebus rasa bersalahnya dan ditambah rasa sukanya pada Ji-hun. So-hun menuruti semua keinginan Ji-hun. Di hadapan Cha, Ji-hun sengaja datang ke restorannya memesan makanan paling mahal. Lalu pengacara Shin menjelaskan pada Cha, penyebab Ji-hun berubah seperti itu karena semua perbuatan mereka lakukan padanya. Lalu Ji-hun mengajak So-hun untuk berbelanja. Dia membeli sebuah jam tangan berlian. Lalu di jalan Ji-hun memberikan jam tangan berliannya pada seorang ibu yang sedang mengumpulkan kardus bekas. So-hun yang melihatnya menjadi marah. Di restoran, Cha yang cemburu bertanya pada So-hun tentang perasaannya pada Ji-hun. Dengan terpaksa So-hun bilang kalau Cha sudah salah bertanya itu padanya. Besok paginya So-hun terbangun karena mendengar suara alarm dari kamar Ji-hun. So-hun berteriak agar Ji-hun mematikan alarmnya tapi Ji-hun tak menjawab. So-hun pergi ke apartemen Ji-hun. Ternyata saat itu Cha datang ingin menemui So-hun, melihat So-hun yang masuk ke apartemen Ji-hun. So-hun yang menemukan Ji-hun sakit, bergegas membawa Ji-hun ke rumah sakit. Di rumah sakit So-hun mengutarakan isi hatinya sambil menahan rasa sakit kepalanya. Saat Ji-hun sadar, Ji-hun menyuruh So-hun untuk pergi. Cha bertemu dengan Ji-hun di rumah sakit. Cha menyuruh Ji-hun untuk tidak menemui So-hun hingga pernikahan mereka. Lalu Ji-hun memberitahu pada Cha kalau So-hun yang tiba-tiba ingin menikahinya karena ingin membantu Ji-hun. Saat acara makan siang bersama orang tua So-hun, Cha bilang kalau dirinya tidak ingin menikah dengan So-hun. Malam harinya, Ji-hun meminta So-hun untuk menepati janjinya untuk membantunya.
Lagi-lagi karena rasa bersalahnya yang tak kunjung hilang dan ditambah rasa sukanya. Sohun mengiyakan apapun permintaan Ji-hoon untuk melakukan balas dendamnya. Ji-hoon meminta Sohun untuk menikahinya. Bagaimana kelanjutan rencana Ji-hoon untuk mendapatkan keadilan? Tunggu di video berikutnya. Sampai jumpa.